menginformasikan ini ya? Iya, karena kan harus jelas. Boleh sih Pak, saya available. Oke. Ya. Lanjut Bu. Ya, oke. Nah jadi intinya adalah ini pokoknya itu sebetulnya ada di trainer Pak. Jadi mereka ini harus mengerti apa yang akan mereka ajarkan, kemudian dibagi ke dalam beberapa poin, misalnya perkenalan, terus kedua konten, ketiga konten, keempat konten, kelima penutup, misalnya gitu. Dan dia yang akan nanti membagi-bagi kira-kira perkenalan itu perlu berapa menit sih, ini perlu berapa menit. Nah dari situ kita baru bisa membuat satu rangkaian video Pak, itu sih. Jadi perkenalan berapa menit Bu? Yang saya tahu sih perkenalan mah cuma 30 detik deh. Oh gitu. Saya share sedikit mengenai ini ya Pak. Sebentar, kalau misalnya di sekolahmu itu di website sekolahmu itu mereka sudah dibagi Pak. Memang masih kecil-kecil ya si menit-menitnya. Saya coba share screen ya Pak sedikit ya. Iya. Oke, bentar ya Pak. Nanti Pak Untung kalau ada yang nanyain langsung aja. Pak Dilan, Sofi. Ya, Bapak maaf, kayaknya agak belum bisa share screen nih Pak. Wait. Ibu sudah saya jadikan co-host. Iya ya. Ibu saya. Laptop saya share screen dipijit dulu ya. Bentar Pak. Share screen-nya dipijit dulu yang hijau. Iya, ini laptop saya belum di share screen. Biasanya saya pakai Google Meet. Bentar. General. Atau saya jelaskan sedikit aja. Jadi gini Pak, kalau misalnya nanti saya kasih linknya ya. Kalau di sekolahmu itu sudah diatur di sana, diperlihatkan di dalam website mereka itu menit-menitnya Pak, dan mereka juga ada contoh dari The recording has stopped. Ada contoh dari si videonya. Ini saya kopikan sebentar. Saya kopikan linknya di chat ya Pak. Nanti mungkin Bapak-Bapak bisa lihat. This meeting is being recorded. Saya sudah chatkan linknya. Ya. Nah di sana nanti bisa dicek, itu yang prakerja di sana itu dia detail menuliskan setiap konten itu berapa menit gitu. Tapi memang ini masih lama ya, masih sistem yang lama. Jadi belum 6 jam. Tapi kurang lebih seperti itu sih. Menurut saya Pak, kenapa sekarang mereka jadi 6 jam? Karena mereka ingin memperbanyak kontennya Pak. Gitu. Gitu. Kalau kemarin kan 1,5 jam mungkin dari awal. The recording has stopped. Awal, kemudian konten dan penutup itu cuma 1 jam mungkin ya efektifnya gitu. Nah sekarang mereka sepertinya sih ingin mencoba untuk memperbanyak konten. Jadi si orang-orang yang menggunakan kartu prakerja ini mendapatkan ilmu lebih banyak, gitu Pak. Iya. Gitu. Nah mungkin Bapak-Bapak juga bisa ngecek untuk yang link yang tadi saya kirim ya, di sana bisa kelihatan. Nah ini Pak, menurut saya ini adalah pekerjaan dari trainer karena mereka yang tahu detail mengenai program. Jadi merekalah yang harus membuat ini Pak. Nanti dari sini kita baru bisa untuk menentukan misalnya, oh berarti kita perlu equipmentnya ini, atau misalnya perlu studionya cukup misalnya di ruangan yang kedap suara kayak gitu Pak, gitu. Iya. Seperti itu. Di sana juga di link yang saya kirim itu ada contoh yang bisa dilihat itu
pada umumnya saya belum tahu sih yang Bapak bikin kan, belum lihat ya hasil video yang yang sudah dibuat oleh Hipki gitu. Tapi kalau saya lihat dari yang dimiliki oleh si sekolahmu, sebetulnya videonya cukup sederhana dan nggak begitu ramai banget, mungkin supaya si prakerja ini bisa This fokus meeting is being recorded. dengan si konten ya gitu. Iya. Ya. Nanti mungkin bisa di-share film-film itu nanti sama Pak Untung, Bu. Yang sudah Boleh, dibuat Pak. kita, yang dibuat buat kita. Ya. Mungkin nanti malam atau besok bisa aja saya undang teman-teman yang ngajarnya, Ibu kasih penjelasan semua supaya mereka mempersiapkan silabinya. Betul Pak. Silabus itu penting Pak, karena kan dari ada situ, contoh silabi di Ibu nggak? Nanti saya coba cek ya. Kalau misalnya ada nanti saya share sama Bapak ya. Ya, supaya dia ada pedoman, jadi buatnya tidak kemana-mana gitu. Ya, kalau untuk yang video sebelumnya itu based on silabus nggak Pak? Ada, pakai silabu, tapi silabinya hanya 1 jam itu. Oke. Yang 6 jam ini kan kita belum punya. Iya, memang yang 6 jam ini juga kita lagi revisi juga Pak sama dari pihak yang Rumah Berdaya ya. Karena peraturannya itu kan baru beberapa hari yang lalu ya rilisnya. Ya, saya khawatir begini, kita udah buat ditolak, nanti ketinggalan. Nah, maksud saya untuk menghindari itu. Oke. Betul sih Pak, nanti pada saat kita upload video itu kita akan di-assessment memang. Jadi misalnya apakah ini sudah oke atau misalnya belum, kemudian nanti apakah ini perlu revisi atau misalnya tidak gitu. Tapi sebetulnya lebih diutamakan kualitas itu sih, suara, gambar, kayak gitu aja. Kalau itu sih suara sama gambar oke lah kita. Gitu. Nah, tapi Pak, masalahnya itu tadi, kan itu yang nanti yang punya kita kan dievaluasi lah Ibu, langsung dibuat di sana kan gitu. Betul. Nah Pak, itu saya ingin tahu aturannya gimana Bu. Sebetulnya kalau saya sih ikut aturan dari yang dibikin oleh dibuat oleh peraturan dari tiap platform Pak. Nah, apakah Bapak sudah pernah terima belum dari platform, misalnya mereka mengirimkan peraturannya tuh harus A, B, C, D kayak gitu bikin video? Biasanya mereka mengirimkan Pak. Belum. Saya baru besok Senin rapatnya dengan mereka. Oke. Nah, jadi mungkin kalau saya kemarin dengan sekolahmu sudah lebih dulu. Intinya sih kalau misalnya yang dari yang video itu cuman itu sih Pak, harus 6 jam. Maksud saya kalau Ibu punya peraturan atau syarat-syarat bisa di-share ke kita supaya kami siapkan gitu. Oh gitu ya. Boleh nanti saya coba cek ke tim yang sekolahmu itu ya, seperti aturannya. Oke. Iya. Nah, terus yang kedua, aturan pembuatan videonya gimana itu? Harga atau apanya gimana? Nah gini Pak, ini kan berarti di sini posisi saya berarti sebagai vendor untuk membuatkan video ke Hipki kan ya Pak? Iya. Oke. Nah saya untuk harga dan lain-lain itu belum bisa memastikan kalau misalnya saya belum tahu detail kebutuhan dari Bapak, atau misalnya Bapak sudah punya sumber daya nih misalnya, atau misalnya ekspektasi Bapak misalnya pengen di studio gitu. Kalau Bapak sudah punya studio berarti saya nggak perlu pakai studio saya kayak gitu Pak. Jadi saya perlu tahu detail dulu nih dari Bapak mengenai kebutuhannya. Kalau studio saya sangat sederhana, jadi sebaiknya ke studio Ibu aja. Oke. Nah Pak, kalau misalnya untuk talent berarti akan si trainer ya yang akan jadi talent? Iya. Oke. Kemudian Pak, kalau boleh tahu untuk yang Bapak ini programnya atau kerjasamanya dengan yang sudah deal mitra itu kapan harus upload Pak? Belum, karena kan kita baru mulai Senin daftarnya Bu. Kita sudah daftar, tapi belum ada jawaban verifikasinya. Oh gitu. Ya. Bu, namanya sedikit Bu. Ya paling ini Pak siapa tadi Pak Sep. Iya.
Ya, Pak Asep, saya mengenal. Jadi gini Pak, kita daripada buang kos kayak gitu, kita kelarin dulu aja Pak tuh persyaratan dan kapan dia mau upload Pak. Jadi ketahuan nih time journey-nya ketahuan tuh Pak. Takutnya takutnya udah kita ngejar, untuk video jumlahnya mau berapa, kita juga belum tahu nih berapa video sih yang mau nanti diupload, terus agreementnya Bapak dengan salah satu platform itu berapa video, seperti itu loh Pak. Ya, kalau kita nyiapin 4 aja. Nah itu 4. Nah misalnya 4 itu takutnya kita ini nih Pak, maksudnya masih kendala di perizinan itunya dulu, sedangkan kita juga butuh waktu yang cukup lama juga ya Bu ya. Kalau izinnya apa izinnya? Izinnya sih ada asesmen aja sih Pak. Kalau izin sih normal aja sih Pak, dia normal aja. Kalau misalnya apalagi kalau dari HIPKI pasti udah inilah, paling dia ada asesmennya aja sih, itu yang lama itu, nunggu asesmennya itu. Nah takutnya kita udah bikin dan juga nih Pak, konten-kontennya yang dari pemerintah itu katanya infonya sih Pak, ada juga yang mau di take down tuh, ada beberapa kan, kayak yang cuman bikin masker, bikin apa kayak gitu kan. Nah mungkin itu lebih pasti di drop itu ya, di drop itu. Iya, katanya dia mau di ini kan, dikeluarin dari yang sekarang kan. Nah itu mungkin lebih ngejar kesananya aja kali Pak, kontennya apa sih yang dibutuhkan sama government itu. Kalau saya ngobrol sama pihak PMO, jadi yang jelas materinya itu tidak boleh mengawang-awang. Contoh misalkan menjadi pengusaha yang handal, itu di drop itu. Atau menjadi pemimpin yang sukses, itu di drop. Itu. Tapi yang masuk itu yang okupasi. Misalkan desainer digital menjadi fotografer atau menjadi desainer pembuatan spanduk atau apa gitu. Bahasa Jepang menjadi penerjemah misalnya, translator, sama bahasa Cina juga. Kalau rias pengantin udah jelas okupasinya rias pengantin gitu. Yang jelas-jelas jabatan kerja gitu kan? Ya. Dari sini apakah Bapak sudah dapat SK-nya belum Pak? Belum. Oh, nah jadi gini Pak, saya mungkin cerita sedikit mengenai proses. Saya cerita sedikit Bu ya. Saya itu kemarin ke PMO, saya itu daftar DP. Sudah saya DP. Sudah setahun. Tetapi pada saat itu server saya kurang dan tidak fokus lah karena kesibukan. Kemarin saya nanyain, ternyata MOU saya dengan PMO itu udah habis. Nah akhirnya disarankan lah beliau, sudahlah jangan pakai DP, LP aja katanya. Ya, dikasihlah nomor-nomor LP DP yang 7 platform itu. Makanya saya kontak-kontak. Baru kemarin saya kontak-kontak, ada yang janjian Senin kita rapat, ada yang jadi kita belum mempersiapkan semuanya gitu Bu. Silakan. Ya, jadi Pak, prosesnya adalah mungkin hampir semua platform prosesnya sama ya. Jadi nanti proses pertama adalah seperti biasa ya, nanti pengajuan surat-surat atau dokumen dari perusahaan kita. Yang kedua adalah kita juga harus membuat yang namanya silabus dan profil dari si trainer. Itu nanti harus juga. Ini Bu, sebentar Bu, di sini ada Alifah. Ya. Ada Alifah, ada Aji mana Aji? Pak. Ya Pak. Aji mana Aji? Hadir Pak. Ada Pak. Nah, Aji buka kameranya, ini ibu-ibunya akan menjelaskan tentang syarat-syarat agar supaya disiapkan. Silakan Bu, lanjutkan Bu. Ya. Ini bagian administrasi Bu, yang lainnya bagian film. Oke, siap. Tapi yang dulu bukan yang sekarang. Yang sekarang masih dengan Ibu. Karena kan kalau sama anak-anak pasti nggak ngejar lah waktunya. Ya,
Salam kenal ya Mbak Alifa sama Mas Aji. Saya ceritain sedikit mengenai proses bagaimana supaya kita bisa di-approve di mitra atau di platform. Memang agak ribet dan bolak-balik sih gitu. Tapi mungkin prosesnya gini. Jadi pertama adalah kita harus siapkan yang namanya dokumen-dokumen dari perusahaan. Itu nanti kita harus update. Yang kedua, kita harus mempersiapkan silabus dan profil dari trainer. Silabus itu misalnya silabus itu contohnya misalnya gini. Kita mau kontennya rias pengantin misalnya. Nanti kita harus bikin tujuan umumnya, tujuan khususnya, terus nanti si orang ini nanti manfaatnya dapat apa sih? Terus apa aja yang mau diajarkan? Kemudian nanti resultnya tuh mereka bisa apa nih gitu pada saat selesai si kursus. Nah ini silabus ini nanti Mbak akan ikut template-nya dari masing-masing platform. Ya masing-masing platform. Setelah Bapak nanti meeting Pak, biasanya setelah Bapak meeting nanti Bapak bakal dikasih tahu ikutin ini ya silabusnya gitu. Nah nanti Mbak tinggal mengikuti platform, setiap platform itu pasti beda-beda gitu. Tapi kurang lebih sama seperti itu. Mungkin masukan aja Mbak Alifa bisa lihat websitenya sekolahmu, terus websitenya Tokopedia atau Bukalapak, pokoknya platform yang menyediakan. Nanti coba klik salah satu program, nanti di sana tuh bakal kelihatan tujuannya apa kayak gitu. Nah itu yang Mbak Alifa harus bikin gitu. Nah itu kan nanti dibikin sama profil trainernya juga. Misalnya si trainer ini lahirnya di mana, pengalamannya apa, kemudian Ya, lebih banyak experience-nya yang ditonjolkan. Ya sama CV lah. Itu disiapkan semuanya. Nanti itu nanti dimasukkan ke untuk assessment. Jadi nanti kita akan diminta untuk mengupload dokumen yang dibutuhkan ke platformnya mereka masing-masing. Nah, dari itu nanti mereka akan assessment. Itu mereka akan lihat misalnya, oh ini harus revisi, ini sudah oke, ini revisi, ini oke. Nah, nanti dari situ tinggal nunggu panduan dari mereka aja. Gitu. Nah, kalau Bapak kan sudah punya kontak dengan orang dalam nih Pak, sama platform-platform itu. Jadi mungkin Bapak bisa Bapak bisa bantu untuk mempermudah assessment Pak. Gitu. Jadi misalnya tolong dilihatin ya, kira-kira masih ada yang perlu direvisi nggak, kayak gitu. Iya. Kalau misalnya sudah kenal lebih enak gitu. Nah, jadi itu Mbak, hampir semua platform contohnya kayak gitu. Nanti mungkin Mbak Alifa lihat website Prakerja. Nanti di sana kan platformnya banyak nih, ada 7 ya, ada Pintaria, ada apa. Nah, Mbak lihat contohnya masing-masing tuh mereka seperti apa sih tampilannya, itu nanti yang Mbak tinggal bikin terus copy paste kayak gitu aja. Itu sih Pak. Gini paling juga saya hari ini buatkan ini undangan untuk rapat nanti malam. Mbak Alifa sama Aji, Bel itu Pak Oku yang bahasa Jepang, Ibu Ros yang bahasa Cina, Chef Fajar yang kuliner, Pak Samwa yang komputer, dan Ibu Tripuji yang rias pengantin. Cara mempersiapkan ini silabus sama CV untuk dipresentasikan. Jadi nanti kita melihat mereka presentasi gitu ya. Bu Alifa nanti Pak Haji ya, nanti mereka akan mempresentasikan, kita lihat. Nah nanti Pak Dimas akan melihat, oh ini kurang, ini nambah, ini kurang, ini nambah gitu, gitu. Nah, termasuk nanti disiapkan juga dari sekarang buka-buka konten kontennya Tokopedia atau sekolahmu, tulis apa aja, nanti bisa menambah masukan. Ya, jadi itu mungkin ya, nanti malam ya saya akan saya bawakan dulu ini undangan agar si instruktur itu nanti malam presentasi satu-satu untuk mempresentasikan CV, mempresentasikan silabus, dan mempresentasikan kesiapannya gitu, Bu. Ya, mungkin nanti Mbak Alifa bisa, sebetulnya Pak, kalau misalnya sudah masuk, kita dokumen itu kita buat sesuai dengan yang template yang diminta oleh si platform ya. Itu kan nanti bakal beda-beda tuh.
sekolahmu beda, Tokopedia bakal beda lagi gitu. Jadi lengkapin aja sesuai dengan template. Nanti contohnya Mbak Alifa bisa copy paste dari yang kelihatan di websitenya mereka kayak gitu. Ya, kalau bisa Ibu Alifa ada kontaknya Ibu Ira, agar nanti Bu Alifa mengupload itu, kalau kebingungan bisa nanya. Begitu juga dengan Aji, karena ini akan menyangkut dengan pembuatan film, kelancaran pembuatan film Bu Alifa sama Pak Dimas. Maka ini kata Pak Dimas, jangan ngebuang uang, lebih baik beresin dulu administrasi. Ya. Itu ya Pak Dimas ya? Ya iya sih Pak, maksudnya biar to the bone lagi to the point. Iya, jadi biar paralel lah Pak Asep ngerjain di sana, nanti feedbacknya teman-teman. Ini udah siap nih dari si pemateri ini ekspektasinya apa sih videonya gitu loh. Nah terus di breakdown lagi kan dari judul itu pasti kan di breakdown kan dari pengenalan segala. Nah itu mendingan disiapin sih itu aja dulu Pak Asep ke teman-teman pemateri. Gini kan Pak Dimas. Kalau sebenarnya ini Pak Oku ini punya lembaga. Ya, siap. Kan semua tergabung dalam Puspelindo. Baik. Puspelindo itu adalah Pusat Pelatihan Indonesia. Mereka itu institusi bergabung. Nah itu umurnya baru sekitar 1-2 tahun berjalan. Gimana itu? Gak masalah sih Pak, karena nanti kan yang maju di sini kan HIPKI-nya Pak. Iya, kalau ini sudah 44 tahun. Iya, makanya sebenarnya dari pembicara pun sebenarnya nggak masalah lah, anggaplah seperti klub aja sih Pak. Tapi berarti ini legalitasnya gimana? Kalau legalitas, berarti kan ibaratnya kita ini dong Pak. Kita pakai PT. Iya. Pakai PT-nya Bapak aja. PT Puspelindo. Iya. Jangan pakai PT yang trainer, jadi anggap si trainer itu sebagai solo aja Pak. Betul, makanya itu kan ada aplikasinya juga. Puspelindo, aplikasinya puspelindo.com. Kalau Ultima ininya ada rumah cerdas terampil aplikasinya. Kalau itu gini Pak, kita jangan mikir ke sana karena si prakerja ini yang penerima kartu pekerja ini dia fokusnya ke platformnya Pak gitu loh. Ke Tokopedia-nya. Iya, ke platformnya. Jadi kita sebagai provider lebih ke interest mereka tuh apa sih kayak gitu kan. Interest mereka kita jaringnya kan itu Pak, yang jadi nanti ada value-nya kan di situ Pak. Makanya kalau misalnya bendera ini hanya sebagai kita terdaftar, makanya dari PT kita MMBC kita bikin di situnya rumah berdaya karena lebih gampang ingatnya sih seperti itu sih Pak, kayak begitu. Iya. Kalau instruktur jago-jago Bu, yang kuliner aja ini 25 tahun di hotel bintang 5, di 7 hotel bintang 5. Dia buka restoran, buka hotel, banyak lah dia. Jadi chef Pajar namanya. Kalau yang bahasa Jepang, ini orang Jepang asli yang ngejarnya. Bu Ira juga ini Pak bisa bahasa Jepang itu Pak. Oh iya Bu Ira. Semalam Bu Ira ngobrol bahasa Jepang dengan saya waktu makan. Terus kalau yang ini kalau Ibu Ros itu bahasa Cina, dia keluaran dari Cina. Nah, terus kalau ini rias pengantin udah pakarnya lah rias pengantin. Jadi kalau masalah struktur kita tidak khawatir, mereka mereka udah punya sertifikasi BNSP, tersertifikasi. Nah itu kan juga PR udah kelar, berarti satu kan Bapak kan PR udah kelar tuh, masalah trainer udah besar. Dan PR aja gini aja Pak, yang tadi itu coba didalemin tuh Pak, yang masalah silabusnya kan karena 6 jam, nanti coba dulu dilihat dari punyanya sekolahmu atau apa, nanti kasih ke trainernya, minta aja bikin seperti ini kayak begitu Pak. Maksud saya gini, kalau misalkan Ibu Ira ada, contohnya mohon di-share supaya oleh Ibu Alifa di-share ke instruktur nanti malam supaya dipersiapkan gitu. Karena biasa buat silabu itu sebentar lah mereka. Ya. Nanti saya coba cek ya, tapi saya belum tahu apakah memang yang kita bisa di-share karena ada kayak semacam
Itu kan gambaran Bu, gambaran saja buat dia, hanya gambaran saja. Oh, gambaran saja, boleh. Gitu aja. Boleh. Nanti saya bikin kayak draftnya gitu ya. Ya gitu aja biar mereka ngisi gitu. Karena siap. mereka itu udah nggak usah diajarin, udah makanan sehat. Boleh Pak, boleh. Ya, Siap. ya. Nah, sama Pak gini, kan nanti Bapak kan akan meeting dengan pihak itu ya, mitra ya. Ya. Nah, kalau misalnya meeting dengan mitra, biasanya mereka nanti akan, kalau misalnya gini, mereka sudah oke atau mereka sudah approve, mereka akan kirim template Pak. Gitu. Jadi nanti setiap mitra itu template-nya pasti beda-beda. Nah, cuma saya nanti bikin draft-nya aja ya, gitu. Iya. General ya. Draft-nya aja kan, kalau rubah-rubah kan tinggal rubah sedikit kan gitu. Siap, oke. Iya. Nah, terus Bapak yang sudah ada ini videonya 4 ya Pak? Iya. Tapi itu hanya 1 zaman Bu. 1 zaman itu 100 tahun loh Pak. Canda Pak, bercanda. Tinggal di mana? Kalau apa? Bicara sama orang zaman katanya. Pak Dimas. Kenapa Pak? Coba minta nomor HP-nya ke Bu Ira. Saya taruh di chat di Zoom aja ya. Nomor handphone saya. Boleh. Nah, itu yang Jepang itu memang cukup 1 Pak. Kan kalau misalnya belajar itu bukannya harus banyak ya? Apanya Bu? Kontennya. Saya aja kursus bahasa Jepang 24 itu Pak, 24 bab. Itu kan makanya itu dia karena 6 jam itu mau dibuatin kan, kemarin kan hanya 1,5 jam. Oh alah. Oh iya. Jadi judulnya kemarin itu belajar cepat bahasa Jepang gitu aja. Jadi yang penting-penting aja gitu ya. Ya kalau sekarang kan bukan belajar cepat lagi, berarti harus benar-benar gitu. Jadi penerjemah gitu. Bagaimana kan teknik jadi penerjemah atau gimana? Oke. Dari bapak-bapak yang lain ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada usul nggak untuk bahasa Jepang judulnya apa yang greget supaya film kita itu banyak diklik kan gitu. Kalau hanya judul-judulan kan nanti bunyi-bunyian repot nanti. Itu aja Pak. Alipa dicatat Bu Alipa. Atau Pak Dimas ada usul silakan. Ini saya jadi sekalian konsultan atau ini Pak? Nggak apa-apa. Kalau konsultan gratis, kalau film bayar. Nah, itu aja misalnya kalau menurut saya ya, nanti yang lain boleh kasih masukan. Kita tuh kadang-kadang kalau ke Jepang suka pengen banyak yang sekarang tour and travel yang piknik ke Jepang gitu. Nah, mungkin diajarin bahasa-bahasa yang simple kalau misalnya kita ke Jepang, misalnya kayak toilet di mana, terus harga barang berapa, yang belanja kayak gitu. Ya itu apa ya judulnya ya? Untuk judul itunya apa? Belajarnya. Okupasinya maksud saya Bu. Apa menjadi guide, apa menjadi penerjemah atau apa? Karena kan okupasinya harus masuk, okupasinya. Ya. Jujur saya belum lihat okupasinya sih Pak, banyak banget 51. Iya. Pak Dibas mungkin ada masukan silahkan. Ya sebenarnya sih jadi kita tuh kayak, kalau saya lihat ya, kita tuh kayak ini aja sih, jadi kayak YouTuber jualan konten kayak gitu sih Pak. Jadi lebih ke biar attract ke teman-teman pengguna atau prakerja. Kayak kemarin kan yang paling banyak adalah cara cara masak ala Chef Juna gitu loh. Dia sampai endorse. Tapi sekarang gitu sekarang itu harus okupasi Pak. Nah itu tetap, makanya sih kalau dari kemarin itu harus okupasi. Makanya kalau bahasa Jepang itu cari judul apa penerjemah, apa guide atau apa. Itu jabatan itu Pak. Iya, nggak bisa ke guide sih Bu ya. Kalau misalnya penerjemah nanti nggak sesuai kayak begitu loh. Karena hitungannya nanti jadi mungkin judulnya menjadi pemandu bahasa Jepang yang handal gitu lah. Nah ya bisa begitulah Pak. Itu mungkin ditanya ke itu Pak. Ke teman-teman pembicara teman-teman pengisi materi itu biasanya dia ada ide-ide kayak begitu tuh. Iya, makanya kita kan udah kasih gambaran dulu supaya dia tidak
supaya dia buat silabusnya juga udah siap. Oh gitu, kopi. Mereka kan nanti pasti akan memikirkan selama 6 jam itu bisa membuat orang ini punya ilmu apa gitu ya. Karena jam itu kan ada 1 jam untuk webinar, bener nggak Bu? Kalau nggak salah sih itu kan pilihan Pak. Iya. Tidak harus ada webinar, tapi yang harus ada itu adalah itu Pak 1 jam dalam 1 minggu untuk konsultasi. Kalau nggak salah itu. Kalau webinar, ya itu berarti webinar itu berarti ya. Ya kurang lebih gitu ya. Tapi Iya. ini konsultasi. Jadi kalau materi tetap 6 jam, tapi per 1 minggu ada webinar gitu intinya. ya. Nah nanti kalau misalnya si peserta itu ada yang mau ikut boleh. Kalau nggak ikut nggak apa-apa. Tapi kita tetap harus membuka 1 jam itu selama seminggu. Nanti yang datang yang enggak itu terserah kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ada yang apa, nanti dikonsultasikannya di situ. Iya. Tuh. Alipah silakan kalau ada yang bertanya. Aji, Pak Untung atau siapa? Dilan, Sopi, Halim. Boleh Mbak nanya, nanti nyari saya susah lagi loh. Bu Alipah udah dapat kartu nomor HP Ibu Ira udah dapat belum? Saya udah catat nomornya Mbak Alifah Pak, nanti saya WhatsAppin nomor saya. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Yang jelas cukup. Administrasi, legalitas lengkap semua ada di Bu Alipah, ada di Aji. Nah itu nanti segera di-upload apa saja yang harus dikirimkan gitu. Iya. Kalau kurang-kurang kan gampang tinggal ini koordinasi. Nanti kasih kontak person siapa, kasih tanya di sana supaya tidak bingung mereka. Oke, ada lagi enggak yang bertanya? Bu Ira, untuk yang profil dari trainernya itu sendiri ada template-nya atau memang kita bisa bikin sendiri gitu? Maksudnya nggak harus mengikuti template yang ada? Biasanya sih kita bikin sendiri. Jadi yang penting itu ada foto, sama tanggal lahir, pokoknya kayak CV deh Mbak. Dan yang paling banyak itu experience-nya itu harus dimasukin. Misalnya dia pengajar di mana selama berapa tahun, atau misalnya dia pernah mengajar apa kayak gitu. Kalaupun misalnya tidak ada, kan sekarang tuh kita harus masukin yang namanya dia misalnya pembicara di mana, atau misalnya dia YouTuber, harus ada foto YouTubernya gitu. Tapi kalau misalnya si Bapak ini tidak ada, mungkin ini aja dia misalnya pernah mengajar di mana aja kayak gitu, itu boleh. Nah untuk yang experience itu pakai bukti juga, maksudnya misalkan dia pernah jadi pembicara di mana gitu, terus harus ada sertifikat atau apa gitu-gitu atau gimana? Kalau ada lebih bagus. Itu jadi assessment-nya bisa lebih cepat. Itu jadi kan ibaratnya buktinya sudah valid ya. Jadi mereka juga akan paham bahwa oh ini memang ada gitu. Kayak misalnya tadi chef itu misalnya sudah 25 tahun di hotel mana dan terkenal. Nah, mungkin kita tunjukin dia sertifikat bukti ya. Kalau itu lengkap bukti-buktinya Bu, ada di 27 hotel ya. Oh. Kalau bahasa Jepang udah seabreg-abreg. Nah, dia menciptakan buku bahasa Jepang aja dia udah 100 lebih buku bahasa Jepangnya. Nah itu mungkin nanti kalau misalnya ada capture atau misalnya ada sertifikat ada apa disertain aja. Ada lengkap itu. Makanya ini pekerjaannya juga akan lama. Bu Alipah sama Aji harus segera dikontak, segera dikirimkan, diminta data-datanya karena Senin itu besok kita akan rapat. Kita udah bisa menunjukkan semuanya. Itu dibuat di scan atau diminta email ke mereka. Khawatir mereka lama. Terus kita nggak siap, besok rapat kan juga kita jadi jadi ketinggalan itu. Mumpung ada waktu ini hari ini sama besok. Atau nanti malam kan mereka mau disuruh presentasi di depan Ibu Ira sama Pak Dimas. Untuk salah Pak, udah cukup lah. Udah cukup sih Pak, dalam artian sih yang krusial tuh di situ tuh, itu harus cepat di situ kan karena mau jalan juga. Maksud saya untuk ini ya Bu Ira atau Pak Dimas. Silabusnya by WhatsApp aja, jadi Bapak bisa share gitu.
Ibu yang contohnya ada di Ibu. Nanti saya coba bikinkan generalnya. Oke. Bapak gitu ya. Oke, siap. Kalau gitu Bu Alipa ke Bu Ira, buktinya langsung kirimkan ke mereka supaya mereka bisa mengisi semua dengan kurun waktu 6 jam semuanya. Ya. Berarti kita zoom lagi ya, Bu? Nggak usah Pak, nanti kita lihat ini aja. Mungkin kalau misalnya mau, setelah Bapak meet sama platform, jadi ini saya diundang besok jam 14. Minggu Pak. Iya, hari Senin, tanggal 14 itu hari Senin ya? Iya, tanggal 14 hari Senin. Iya, Senin. Jam 3 sampai jam 4. Rapatnya 1 jam. Yang undangnya ini adalah sekolahmu. Nah, tuh. Udah Pak. Nah, kalau misalnya berarti kalau misalnya sekolahmu ini prosesnya udah hampir yang tadi saya sebutkan itu udah hampir sama. Iya. Nanti saya WhatsApp sama Mbak Alifa aja buat ngasih tahu apa yang harus disiapkan supaya nanti proses asesmennya cepat gitu ya. Iya. Gitu. Kalau Ibu Ira waktu rapat dengan sekolahmu ikut nggak? Saya nggak ikut Pak. Kebetulan Nah, tim kalau saya ikut, Ibu bisa besok bisa bareng dengan kita. hari Senin. Saya bilang inilah yang punya Puspelindo gitu. Jadi kalau gitu saya dapat itu Pak nanti. THR itu dari Puspelindo. Dapat. Kalau Puspelindo itu longgar nanti hitungannya gampang diatur sama Pak Utu. Alhamdulillah katanya. Bercanda. Yang penting masuk aja dulu ini barang. Masuk lah Pak. Masuk lah itu Pak. Ini harus masuk sehingga nanti bulan Juli kita sudah bisa mendapatkan penghasilan gitu. Nah itu kan masalah ini kan udah Juni nih Pak. Udah Juni udah 12 makanya ngejar nanti bikin video berapa lama. Kayak seperti itu kan. Nanti kalau Pak Dimas bikin video berapa lama? Tergantung makanya kita lihat dulu dari mau ekspektasinya teman-teman pemateri itu gimana ekspektasinya, hanya cuma dia ngomong backgroundnya. Pak, kata saya kenapa harus ada Zoom malam supaya Bapak bisa menjelaskan kepada mereka dan Bapak bisa mendengarkan langsung kepada ini. Kembali itu aja sih, kita pengen tahu ekspektasinya video 6 jam itu berupa mau ada kayak misalnya dia masukin video kah, hanya ekspektasi. Supaya gini mereka itu mempersiapkan semuanya. Begitu nanti kita berangkat ke studio Ibu Ira, sudah kita berarti buat film di sana. Iya, kayak gitu sih Pak. Paling itu aja sih memang dari concern dari kita tuh itu aja ekspektasi dari teman-teman pembicara dari 6 jam apa hanya dia ngomong tanpa menjelaskan tanpa video atau bagaimana kan nanti kan namanya kalau video di editingnya sih Pak. Kayak gitu kan. Takutnya retakingnya kayak gitu ada bisa suara yang belum jelas harus retake kayak gitu nanti lamanya di situ sih kayak gitu kan. Iya. Kita lama di editingnya yang kayak gitu. Informasi Pak, untuk yang asesmen ini lumayan bisa cepat bisa lama tergantung dari materi yang kita upload gitu. Nah, kan Bapak udah bikin video yang 1,5 jam itu kan? Itu megabyte-nya gede nggak Pak? Pak Ujung jawab nih atau Pak Haji? Lumayan besar, hampir lumayan besar ya. Nah jadi gini, kalau misalnya Bapak sudah masuk nanti yang namanya dokumen asesmen itu kan nanti ada 2 Pak, ada 2 kali kalau di sekolahmu. Pertama adalah yang tadi saya bilang dokumen, silabus, profil dari trainer, sama dokumen perusahaan itu masuk. Kemudian mereka asesmen nanti mereka oke. Setelah oke, nanti akan ada kita diminta untuk isi kayak apa ya formnya mereka tuh. Salah satunya adalah masukin contoh video atau foto-foto gitu. Nah nanti mereka akan assessment lagi based on dari video atau foto-foto yang kita kirim. Nanti kalau misalnya mereka oke lagi baru kita bikin yang versi 6 jam. Nah untuk mempermudah biar paralel ya maksudnya biar cepat. Nanti dari tim Bapak yang video atau yang foto siapin video yang kecil Pak yang bisa upload mungkin footage atau potongan-potongan video yang sudah dibikin tuh dibikin versi kecilnya aja tapi yang mewakili lah ya kayak gitu. Saya kirim aja foto yang saya pajar ya.
Kalau nggak pakai Contoh- storage Google Storage biar buka bareng-bareng kayak gitu kalau misalnya mau lihat atau gimana. Pak Untung tolong dikirim yang sepajar yang tadi dikirim di grup, Ya, kirim ke Bu Ira sama ke Pak Dimas. siap-siap. Nanti mungkin melalui Mbak Alifa aja ya. Iya. Satu pintu aja nggak boleh? Boleh satu pintu Iya. aja. Iya. Aku nanti dari baik Itu udah tinggal diklik Bu, langsung kelihatan gambarnya langsung ini. Oke. Di Nah, tapi HP juga langsung, sekarang juga bisa Pak. Bu Alifa kan udah ada di grup ya. Pak, Coba siap, dikirim Pak. ke Ibu, coba dikirim ke Bu Ira. sebentar. Saya cari dulu nomor Iya, di sini ya. chat dulu. Coba Soalnya Bu dikirim Ira yang sekarang. Bu lihat nomor langsung saya. kelihatan sekarang juga. Siap. Mangga Mbak, itu udah saya tulis nomor telepon saya. Jadi nanti assessment yang kedua itu based on dari video sama foto yang kita upload. Itu kalau misalnya sudah ternyata udah oke, baru kita bikin yang versi yang 6 jam gitu. Nah, itu yang harus disiapin sih biar cepet aja. Jadi pas itu udah langsung diupload semua. Ya jadi trailer lah ibaratnya kalau movie kan trailernya dulu kayak gitu. Betul. Itu aja Jadi sih. nanti untuk yang itu membutuhkan yang ukuran lebih kecil Bu. Berarti standarnya pakai yang 270 aja Bu ya? Apa pakai 360 Bu? 270 aja Pak. 360 kan dia pasti akan lebih gede kan size-nya Pak. Itu kualitas paling bagus tapi masih di kelas standar sih Bu. Iya. Tapi maksudnya untuk kalau misalnya masih 5 mega dibikin 5 mega gitu masih bisa? Masih bisa, paling bawah itu 240 itu Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. At least bisa mudah diupload ke website mereka gitu aja. Siap-siap. Kemarin itu saya pakainya yang WhatsApp. Biasa kan di WhatsApp kan kecil kan size-nya. Saya nggak lihat juga size-nya, cuman saya teman saya yang info dapat dari WhatsApp, terus diupload ternyata gampang gitu. Jadi mereka bisa assessment. Kira-kira Iya, berapa cuman menit itu? kalau yang melalui WhatsApp itu kebanyakan gambarnya pecah gitu Bu. Jadi Pasti ke mereka kompres. pun akhirnya di render ulang. Ke kompres pasti. Ya, boleh nggak apa-apa. Pokoknya yang mudah diupload aja. Biasanya kalau misalnya 3 mega, 5 mega tuh masih bisa upload dengan gampang ya di website. Jadi nggak terlalu berat. Oh baik. Untuk Mas Haji, berarti nanti pengambilan yang dari Google Drive aja Mas Haji ya. Nanti di download, di konvers ulang lagi. Ada di sini yang saya pajar Bulgar lagi saya turunkan untuk resolusinya Mas Haji. Masih di mute Mas Haji. Siap, Mas. Berarti ini dong, kalau dikompres harus dipotong-potong dulu videonya itu. Dijadiin trailer gitu kan? Iya. Jadiin trailer aja sebenarnya sih Mas. Karena kan Mas sudah punya yang berapa 1,5 jam itu kan? Berarti yang bisa Iya. dipotong trailer selama 30 detikan gitu boleh nggak? Boleh. Kalau semenit, kalau semenit kan pasti lumayan masih gede juga, nggak mungkin sampai 3 Iya. 5 mega. Kayak gitu aja nanti kan untuk nextnya kan yang bikin yang 6 jam nanti beda lagi kan case-nya kayak gitu. Jadi lebih diperpanjang. Itu aja sih. Ini Pak, saya kiriman nih. Udah kelihatan belum ini? Kelihatan belum Bu? Nah ini Bu kirimnya Bu. Oke. Oke. Oh, ini yang di YouTube ya Pak? Ya, Ini di YouTube. Untuk suaranya nggak ada Pak. suaranya ada nggak? Suaranya nggak ada Pak. Untuk Kurang suara jelas dari sih. Hah? video YouTube-nya. Ada nggak suaranya? Oh di YouTube dikasih aja Pak linknya Pak, share aja Pak linknya. Ya oke. Ya. Bisa. Oke lanjut Pak, lanjut ya. Udah lanjut aja Latihan Pak. dulu ya. Mungkin gitu sih lebih kalau misalnya dari penjelasan saya masih ada yang kurang boleh Pak ditanya-tanya dulu.
Kalau saya sih biar paralel, jadi dikerjakannya bareng. Misalnya Mbak Alifah udah siapin materi, kemudian dari Masnya itu, jadi once kalau misalnya kita udah dapat perintah upload dari si sekolahmu, udah langsung bisa naik gitu. Nanti Pak Asep berarti bisa bantu follow up ke orang dalamnya sekolahmu Pak, untuk tolong bantuin gitu, liatin. Karena mereka kan banyak juga ya gitu. Menurut Ibu barusan film gimana? Itu Bapak filmnya dari YouTube? Enggak, film ini yang dibuat oleh teman-teman. Oh, Jadi ini pembuatan yang kemarin sempat sampel yang waktu durasinya itu 1 jam tuh. Namun untuk saat ini masih ada di kita upload di Google Drive. Sementara kita akan video yang hasil kemarin sempat ditolak, kita akan repost untuk di channel YouTube. Pertama kita simpan di HPN Bu. Jadi kalau ketika ada yang ingin melihat, dia tidak harus mendownload melalui Google Drive. Jadi cukup kita kasih linknya untuk contohnya. Kalau emang butuh videonya, nanti kita akan kasih melalui Google Drive-nya gitu Bu. Jadi nanti tinggal kita tarik yang YouTube gitu. itu yang kemarin kenapa ditolak Pak? Karena 1,5 jam itu? Iya, kan harus 6 jam. Iya, betul. Berarti udah masuk aturan baru ya? Iya. Oke, nah nanti Pak Asep mungkin bisa dicek ke sekolahmu. Kalau waktu saya pengajuan beberapa bulan lalu, asesmen itu cukup masukin video pendek yang tadi saya bilang dari WhatsApp itu, mereka masih bisa approve. Nah, nanti mungkin Pak Asep pas meeting coba ditanya apakah pada saat assessment videonya harus sudah 6 jam atau cukup trailernya aja kayak gitu. Iya. Itu Pak Untung tolong disiapin ya, nanti kalau besok hari Senin rapat itu sudah bisa ditayangkan. Aji atau Ibu Alifah itu ada disiapkan nih. Nanti di-share di pada saat rapat itu film itu yang tadi. Tuh, nah kalau misalnya Pak Untung masih mute. Maksudnya kayak semacam video opening gabungan dari beberapa video gitu Pak ya? Ya, makanya saya kan bilang ke Pak Untung, yang Pak Oku itu yang perkenalannya saja, terus Pak Indonesia Bu Ros dipotong-potong aja dulu supaya nanti ditampilkan satu-satu gitu. Siap. Ini Ya. untuk yang syarat asesmen tadi itu, yang untuk video itu apa perkenalan kita tadi, atau memang harus lihat materinya gitu? Kalau kemarin sih saya upload sesuai dengan konten saya. Jadi waktu kemarin saya upload, saya kan kontennya tentang pertanian, vertikultur. Nah, vertikultur itu yang saya masukin ke sana gitu. Jadi memang harus sesuai. Harus sesuai konten ya? Iya. Terus upload, ya nanti setelah video, foto dan lain-lain upload, mereka assessment, udah gitu nanti akan ada SK keluar Pak. Setelah SK keluar, bentar, SK. Setelah SK keluar, baru kita diminta untuk bikin video yang akan ditonton oleh si prakerja. Ya. Tapi assessment itu kalau misalnya secara nggak punya orang dalam ya Pak, itu lumayan lama tuh, bisa 1 bulan 2 bulan. Tapi kalau misalnya nanti saya kalau sudah di ACC nanti saya bilang ke dalam palingnya, tolong dibantu yang ini gitu aja paling. Ya. Nah Pak, sama satu lagi, kalau sekolahmu itu kalau nggak salah dia ada yang upload Juli, ada yang upload semester berikutnya. Ada yang assessment Juni kemarin, kemudian ada yang asesmen Agustus. Kalau asesmen Juni itu berarti kan saya yang kemarin. Jadi si filenya udah bisa ditonton Juli. Nah, kalau misalnya Bapak ternyata masih bisa masuk, berarti Bapak Juli masuk. Tapi kalau misalnya ternyata asesmen pertama udah tutup, Bapak berarti masukinnya Agustus, Pak. Kalau nggak salah sih gitu. Ya, kalau kemarin itu ngobrol, asal Juli masuk sekarang, Juli bisa kan yang gitu. Oke. Oke, nah mungkin Bapak Senin meeting jam berapa? Jam 4. Kalau misalnya nanti 4 orang yang rapat, saya atau 5 ya, saya, Alifah, Aji, Ibu Ira, sama Mas Untung. Tapi nanti nama saya ganti ya.
Biar nggak ketahuan, Pak. Jadi Pakai apa? jadi Iramaya Sopa nggak apa-apa. Maya Estianti aja, Pak. Ganti. Iya. Itu pakai apa, Pak? Pakai Zoom. Pakai Zoom. Oke. Saya share nih baru masuk. Ya. Nanti saya ikut dengerin, terus nanti saya kasih masukan-masukan aja ya, gimana-gimananya gitu ya. Iya. Artinya kan kalau di rapat Senin itu kita bersatu. Jangan kelihatan orang beda kan repot nantinya. Iya. Bapak berarti balik lagi ke video, plan-nya berarti baru 4 ya yang akan dibikin ulang. Jadi nanti gini, kan ini ada 2 lembaga, Bu. Yang satu adalah cerdas terampil. Cerdas terampil itu adalah kuliner, rias pengantin, sama digital marketing. Ganti lagi, Pak. Hah? Ganti lagi. Enggak. Kalau salah ini kasih tahu. Yang satu lagi yang Puspelindo, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina, sama ini desainer. Itu nggak kebalik Pak Puspelindo. Iya. Terbalik. Iya, mungkin kalau kebalik kasih tahu aja. Pokoknya ngerti kan ya? Gitu. Kalau saya kan sukanya bolak-balik. Pokoknya ngerti kan ya Pak ya? Gitu. Pokoknya mah gitu lah gitu ya. Oke. Kalau yang Puspelindo itu Pak Haji. Kalau yang cerdas terampil itu Ibu Alipah. Terus Pak, aku mau tanya dong Pak, ada bocoran nggak sih Pak dari teman-teman di sana itu konten-konten yang banyak di download tuh apa aja kayak gitu sih Pak? Ada nggak? IT Pak. Digital marketing Pak. Digital marketing. Itu nomor 1 itu Pak, nomor 1. Nggak ada. Nomor 2 kuliner. 2 kuliner yang kemarin ya? Iya. Kayak kemarin yang bikin tutorial bikin bolu itu di take down nggak sih? Itu udah tidak lagi karena yang ini kuliner itu jadi harus macam-macam. Kalau hanya bolu saja begini itu tidak bisa kan, sekarang 6 jam Pak, berarti harus banyak. Ini Chef Fajar itu 6 jam Pak, bakso, burger, nasi goreng Thailand, nasi goreng Malaysia, 6 jam itu banyak materinya. Oke. Gitu. Jadi masih di IT, digital marketing sama kuliner ya Pak ya berarti? Kuliner ya. Yang lainnya nyusul gitu. Pokoknya yang di drop itu yang ngawang-ngawang drop semua, dibuang semua. Iya nggak jelas itu ya makanya. Iya. Yang jelas sekarang mah arahannya okupasi aja. Baik. Kalau nggak okupasi pasti di delete aja gitu. Ya wes sih, kalau dari kita sih untuk misalnya yang mau video itu ya nanti kita lanjut deh obrolannya dengan para trainer sih Pak. Itu aja ekspektasi mereka sih intinya apaan sih gitu. Jadi rapatnya mau setelah rapat dengan sekolahmu atau nanti malam? Biasanya sih habis after sekolahmu ya Bu ya? Iya. Berarti kita hari Selasa ya, Selasa rapat ya. Ya. Boleh. Ya. Biar bahasnya sekalian gitu, biar nyambung. Ya. Oke. Sekarang paling kewajiban Pak Haji sama Ibu Alipah kursus pribadi, personal, private course ke Ibu Ira. Ya. Dalam rangka mempercepat ini pemasukan data. Tinggal nanti saya kirimkan invoice private school ya. Iya. Nanti ke saya aja Bu. Disisi 100 tahun. Ini ada beberapa yang sudah saya sounding. Yang sudah menjawab itu sekolahmu, Tokopedia, Sisnaker, apalagi yang satu lagi 4 dari 7 itu. Dari 7 yang saya sounding 4 yang balas. Oke. Bapak kan maksudnya udah fix 90% bisa masuk kan Pak ke 4 platform ini. Tapi hasil obrolan itu kan kita harus mempersiapkan segala macamnya. Mudah-mudahan aja dari rapat-rapat ini bisa masuk gitu.
Kalau saya dengan sekolahmu juga memang beberapa kali Pak, jadi masukin ini, oh data ini kurang, masukin lagi, ternyata datanya harus begini. Ya nggak apa-apa, itu kan proses. Yang penting klik aja dulu, nyambung dulu. Ya betul. Kalau kurang itu berarti dalam proses, berarti ibu diterima gitu. Ya. Tapi kalau ditolak berarti udah nolak duluan gitu. Harusnya sih bisa sih Pak, masa dari 8 itu nggak bisa ya Pak? Harusnya sih bisa. 7 ya, dari 7 itu mudah-mudahan ada aja. Bisa 2 lah mudah-mudahan. Yang saya tahu, kalau misalnya video ini, misalnya video A sama B sudah masuk ke platform A, dia tidak boleh masuk lagi ke platform B, Pak. Yang Katanya boleh, Bu. Katanya boleh. Oh ya? Saya udah ngobrol sama itu orang PMO-nya, boleh katanya, silakan. Oh boleh ya? Iya. Nah, Mas, coba dicek. Jangan-jangan kita bisa masukin juga ke yang lain. Karena iyalah, Bu. Sayang kalau hanya satu, Bu. Iya. Oke. Nanti coba saya cek juga dengan yang sekolahmu itu ya. Iya. Oke, Pak. Sudah clear? Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Saya nunggu draft silabus aja dari Bu Ira. Ya, Iya. boleh. Pak Untung ada yang ditanyakan? Cukup Pak, cukup. Sudah tinggal Mas Haji. Silakan Mas Haji. Pak Haji ini direktur ini, Direktur Puspelindo gimana? Cukup Pak, tadi cuman masih bingung silabus, soalnya kan kemarin Pak. Beliau ini Bu, calon anggota DPR Bu, tapi belum keluar SK-nya, baru gambar doang. Beneran. Kelihatan gedungnya Pak. Jadi masih SK-nya belum gambaran. Bapak, semua itu kan dari mimpi. Pasang dulu fotonya. Amin. Nanti Iya. dia masuk dari situ. Amin, Haji, amin. Masuk doang kan? Amin. Iya. Gratis kok bayar parkir doang kemarin sono. Saya ditanya kemana Pak Asep? Ke DPR lah, ke DPR. Iya. Ke DPR, ke kafeteria makan, balik lagi aja. Iya bener Pak. Masuk doang kan gratis, rumah rakyat. Iya. Oke ya, kalau nggak ada, saya tutup ya. Ya Pak Asep. Masih ada Ibu? Apa Mas? Bu Ira masih ada nggak yang ingin disampaikan? Sudah. Nanti saya tinggal WhatsApp-an aja sama Mbak Alifah. Oke, Pak Dimas. Udah cukup Pak, nanti satu pintu aja aku lewat Bu Ira kalau ada apa-apa. Oke, Biar siap. informasinya satu pintu aja Pak. Siap. Baik. Itu namanya kode etik persahabatan. Oh iya. Tahu aja Pak. Kalau ragu berulingnya jangan ada dusta di antara kita. Tuh itu Pak. Siap. Insya Allah Oke. saya bantuin. Amin. Ya, Terima siap. kasih ya. Ya. Bu ya. Terima kasih Mas, semua. ya, Siap Pak Asep. Terima kasih. Selamat berlibur. Mohon maaf keganggu di liburannya. Apa Iya Pak. Ayo. Malam. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Ya.